Buat teman-teman, gimana ya cara cari karyawan yang tepat dan kira-kira bakal jadi karyawan yang bisa lama ya? Lama, betul. Kalau dia emang udah dari awal mau bekerja di sana karena passion, itu otomatis ngembanginnya lebih mudah. Extrovert atau introvert. Oke. Nah, kalau teman-teman butuh yang lapangan, carinya yang extrovert. Extrovert, betul. Kalau teman-teman butuh orang yang pemikir, detail, itu cari yang introvert. Karena kelebihannya kalau ekstrovert itu dia gampang bergaul tapi kurang konsentrasi. Betul. Kalau yang introvert dia mudah, konsentrasinya bagus tapi sulit bergaul. Ada orang yang mencari sesuatu, ada orang yang menghindari sesuatu. Mencari sesuatu dan menghindari sesuatu. Oke, gimana tuh Pak? Itu tantangannya besar-besar, ini orangnya cenderung ekstrovert. Oh gitu. Itu tantangannya kecil-kecil, cenderung introvert. Sama kayak tadi yang kita bahas. Cuman kan orang kebanyakan fokus dari wawancara aja. Saya juga biasanya memastikan dari grafologi. Memanusiakan dia, menjadikan dia juga berkembang, mengaktualisasikan diri dia gitu sampai di tahap puncaknya dia, sehingga kita bisa berinvestasi lewat orang ini. Tapi 5 kebutuhan dasar itu diutamakan ya Pak? Ya, 5 kebutuhan dasar itu diutamakan. Karena ya kembali lagi manusia pengen dimanusiakan. Pengen dimanusiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bunda Julianti, founder Esko. Hari ini Bunda Anti kedatangan sahabat karib Bunda Anti, senior Bunda Anti dan mentor Bunda Anti yang pasti ini ahli di psikolog. Waduh, pokoknya kalau teman-teman yang butuh psikolog bisa rekomen beliau. Kita kenalan dulu yuk. Saya Coach Richard ya, saya memang sehari-hari di rumah sakit jiwa gitu ya, menghadapi pasien jiwa, namun sehari-hari juga saya seorang trainer dan juga praktisi di bidang psikoterapi gitu ya. Latar belakang saya saat ini psikologi klinis, sedang studi ya, dan juga seorang coach gitu. Apa kabar Pak? Baik, hati dan tidak sombong. Rajin menabung. Rajin menabung. Ya, oke. Ini Pak, banyak pertanyaan nih Pak dari para sahabat-sahabat, para sahabat owner Pak gitu dalam mencari karyawan Pak. Jadi karyawan tuh banyak yang keluar masuk bukan karena nggak betah Pak gitu. Mungkin ada beberapa tidak tepat menempatkan posisi Pak gitu ya kan. Kalau bahasanya menempatkan orang dengan waktu yang tepat, orang yang tepat dan di posisi yang tepat juga nih Pak gitu. Nah, ini banyak sahabat owner yang bingung nih Pak, bagaimana kita untuk mengenali karyawan di awal, salah satunya interview Pak gitu ya kan. Di interview itu apa sih yang harus kita kaji Pak dalam mencari karyawan yang loyal pastinya ujung-ujungnya kan, ya nggak? Betul sahabat Esko? Oke, jadi gini teman-teman, teman-teman owner, terutama yang sudah jadi business owner, ketika merekrut karyawan itu tentunya kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Bahkan kalau di dunia psikologi sendiri ada psikolog spesialis industri yang memang khusus dia mencari orang dengan karakter paling tepat dan di tempat yang tepat gitu ya. Tapi tenang aja, di konten Bunda Anti ini saya bocorkan rahasianya. Waduh, ya. Jadi, spesial nih spesial buat teman-teman, gimana ya cara cari karyawan yang tepat dan kira-kira bakal jadi karyawan yang bisa lama ya. Lama, betul. Oke, yang pertama teman-teman yang harus pahami, namanya manusia itu kan punya kebutuhan dasar. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dia masuk perusahaan kita apa. Kalau di awal udah ngomong saya cuma pengen cari pengalaman, ya berarti yang kalau dia udah dapet pengalaman kemungkinan dia bakal keluar gitu ya. Atau kalau misalkan saya pengen mau cari uang gitu, ya berarti setelah dapat uang ya dia juga keluar gitu. Dari alasan aja kita udah tahu apakah dia benar akan loyal atau tidak gitu. Biasanya orang-orang yang pengen memberikan yang terbaik untuk perusahaan, pengen berkarya karena ini sesuai passion saya, itu akan lebih bertahan lama. Jadi kalau memang dia senang, karena saya senang jadi admin dan udah berpengalaman jadi admin, itu biasanya kalau misalkan dia senang dengan pekerjaan itu, dia akan bertahan lebih lama dibanding yang cuma bilang saya pengen cari pengalaman. Atau lagi susah, ibu saya sakit, saya harus cari uang. Ketika ibunya udah sehat,
kemungkinan Anda ditinggal. Oh, Gitu. gitu. Jadi itu dulu tuh kalau kita ngomongin dari bicara ya, dari Iya. apa yang dia bicarakan. Kita harus tahu. Tujuan awalnya dia kerja tuh apa gitu Ya, ya Pak? tujuan Kalau awal dia tujuannya kerja. karena passion dia memang saya suka dunia marketing, saya dunia admin. Good. Mungkin itu lebih lama ya Pak ya Lebih daripada lama. hanya karena cari cuan, Ya. karena pengen cari pengalaman. Betul. Itu cepet ya Pak ya? Ya cepat dan kasihan Oh, ke gitu. ownernya. Oh iya betul. Ya, karena kalau misalkan dia punya keinginan atau dia emang udah dari awal mau bekerja di sana karena passion, itu otomatis ngembanginnya lebih mudah. Karena dia udah punya semangat. Beda dengan orang yang dari awalnya cuma karena uang. Oke. Biasanya dia usahain, tapi ketika udah punya uang atau dia cuma pengen tahu doang pekerjaannya, udah tahu pekerjaannya, dia nggak ada Pergi, semangatnya, betul, pergi. betul. Bahkan dilatih pun agak sulit, Mm-mm. gitu. Jadi itu dulu yang pertama, temuin dulu passionnya, gitu. Nah, mau dibongkar lagi yang kedua. Apa tuh? Wah, yang kedua ada lagi tipnya. Nah, yang kedua teman-teman, sebenarnya sih bagusnya teman-teman mengenal psikologi ya. Psikologi ya. Kenapa sih ini penting? Makanya Bunda Hati ini pertanyaannya bagus banget. Ini Oke. pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh HRD gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu psikologi manusia, otomatis kita tahu nih, ini orang ekstrovert atau introvert. Itu dulu. Extrovert atau introvert? Iya. Taunya dari mana nih Pak? Kalau orang dominan, Dominan. orang dominan ngomongnya itu Pengen menggebu-gebu, Oke. udah gitu dia, kita lihat deh observasi pada saat dia pas mau wawancara, dia ngobrol nggak sama orang sekitarnya. Oke. Nah, jadi kan kalau mau tahu orang itu karakternya seperti apa, kita bukan cuma nanya aja di interview, tapi kita juga lihat perilaku dia. Oke. Kalau ternyata dia nggak ketemu satpam ngajak ngobrol, baru di depan interview sama teman-temannya lagi nunggu Langsung dia bisa ngobrol, deket, bisa deket. Nah, berarti kan dia punya tipe extrovert. Extrovert, gitu. oke. Tipenya memang senang bergaul dengan banyak orang. Betul. Nah, ini kalau orang-orang kayak gini biasanya cocoknya di pekerjaan lapangan Pekerjaan lapangan. atau yang membutuhkan yang skill yang apa namanya? Banyak bertemu banyak banyak orang, Oke. customer service, Customer service. udah gitu admin. Nah, Admin. itu butuh orang-orang kayak gini. Betul. Jangan sampai orangnya pendiam kita taruh di admin. Admin. Susah melatihnya. Iya ya, Gitu. stres dia, aduh nggak bisa ngomong, Betul. dipaksa ngomong ya Iya, Pak. Oke. karena memang dia dasarnya orangnya pendiam, disuruh ngomong. Ngomong. Ya lebih sulit dibanding orang yang memang dasarnya suka ngomong, ditaruh di tempat yang suka ngomong. Wah, Iya. emang dunianya. Dunianya dia, Gitu. bener banget nih, wah, gue banget nih ya. Nah, gitu. Jadi tahu dulu nih, Oke. ya ini Extrovert. extrovert atau introvert. Oke. Nah, kalau teman-teman butuh yang lapangan, carinya yang extrovert. Extrovert, betul. Kalau teman-teman butuh orang yang pemikir, Pemikir, detail, detail. itu cari yang introvert. Introvert. Karena kelebihannya kalau extrovert itu dia gampang bergaul tapi Betul. kurang konsentrasi. Betul. Kalau yang introvert dia mudah, konsentrasinya bagus tapi sulit bergaul. Sulit bergaul. Dan itu nggak bisa. Mendem aja ya orangnya, diem Diam. aja gitu ya. Oke. Tapi orangnya fokus kerjanya. Oh, Makanya kalau di fokus. belakang meja dia biasanya bukan di belakang meja sembunyi ya. Ya. Di belakang meja masih kerja yang Kayak IT gitu ya Pak ya? IT gitu ya. Seharian mainin laptop, gitu ya laptop Pak ya? kayak gitu. Nah, itu lebih fokus dia Fokus. bisa kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman tahu dulu psikologinya gitu. Terus tipe-tipe juga nih. Ada tipe dari pada saat kita wawancara kita udah bisa tahu. Ini tipenya kerjanya kerja nyantai, apa kerja goal harus ada yang dicapai atau orang yang nggak tahan stres gitu. Oke, ada yang dicapai atau yang takut tantangan, stres, Ada orang yang mencari sesuatu, ada orang yang menghindari sesuatu. mencari sesuatu dan menghindari sesuatu. Mm-mm. Oke, gimana tuh Pak? Kita bisa tanya misalkan kamu udah pernah kerja belum sebelumnya gitu. Nah, kamu biasanya kerja benar-benar semangat pas kayak gimana kondisinya? Oke, Oh, pas saya dikasih deadline, berarti dia menghindari sengsara tuh. Kalau misalkan deadline-nya nggak kecapai, saya dimarahin sama bos. Akhirnya saya kerjanya semangat, gitu kan? Berarti dia kerja karena ada deadline, menghindari dimarahin sama bos. Berarti dia tipe yang harus dikasih tantangan. pressure. Pressure. Gitu supaya dapat mencapai goalnya. Betul. Ada lagi tipe orang yang justru menghindari gitu, Takut disalahin. Iya, itu yang tadi tuh. Oke. Ada juga orang yang dia justru pengen mencapai sesuatu. Kalau ada yang dicapai, kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini, saya berharap saya pengen naik level, Pak. Saya masuk ke perusahaan Bapak karena saya udah banyak belajar tentang administrator dan saya pengen naik level ke manajer gitu, ke manajer. Makanya dia butuh tantangan. Oke. Nah, berarti dari situ kita udah tahu ini tipe orang yang butuh tantangan.
Ketika masuk kita kasih tantangan. Kamu bisa Gitu. apa nih? Kamu bisa Iya, apa nih gitu ya? iya. Oke, gunanya dia banyak berpikir ya Pak ya. Betul. Ya, tapi kalau yang tadi itu malah kita kasih arahan ya Pak. Malah ya? kita kasih arahan, kita pecut, bukan pecut ya, Iya. kita Kalau dorong. kalau nggak dikasih arahan dia udah diem lagi Nah. gitu ya Pak ya. Kebanyakan business owner nggak paham itu, Oke, betul. sehingga yang pengen dapatin sesuatu dia pecut, gitu ya, dia arahin, dia marah-marahin, padahal dia butuh ketenangan buat mencapai, Oke. dia butuh disemangatin, Semangatin. gitu. Kalau yang tadi malah didiemin, Didiemin. disemangatin, padahal dia makin disemangatin makin nyaman hidupnya. Iya. Dia nggak mau ngerjain sesuatu. Iya, karena dia malas Gitu. mikir. Malas mikir. Justru kalau dipecut, diarahin gitu, didorong, dia malah jadi mikir, jadi kerjanya bagus. Gitu. Yang akhirnya apa? Yang tadi yang ini karena nggak pernah dikasih semangat, akhirnya saya ngerasa nggak dihargain, akhirnya resign gitu. Yang ini karena terlalu nyantai, dia akhirnya nggak capai goal, akhirnya kita yang pengen dia resign. Gitu. Aduh, ini orang kok nggak berkembang gitu ya. Kok udah bertahun-tahun kok biasa-biasa aja. Betul. Gitu ya. Karena ya ternyata dia senangnya dikasih arahan. Padahal gitu. harusnya dipecut ya Pak ya, Betul. biar dia berpikir ya Pak ya. Betul. Jadi memang tipenya emang beda. Oke. Gitu. Nah tapi Pak, pertanyaannya kan kita kalau di awal Pak baru memulai interview gitu kan agak susah nih Pak gitu kan. Apa memang ada tes khusus tuh Pak kayak seperti itu Pak? Namanya apa Kak? Nah, kalau saya kebetulan seorang grafolog gitu ya. Kalau biasanya saya biasa menggunakan tulisan tangan. Jadi dari tulisan tangan Ada bisa ilmunya tahu. tuh namanya grafologi. Grafologi. Dari tulisan tangan. Tulisan tangannya besar-besar, ini orangnya cenderung extrovert. Oh gitu. Tulisan tangannya kecil-kecil cenderung introvert. Sama kayak tadi yang kita bahas. Oke. Cuman kan orang kebanyakan fokus dari wawancara aja. Wawancara Nah, aja. saya juga biasanya memastikan dari grafologi, ini bisa dipelajari kok oleh siapa. Wah tuh ilmu baru Gitu. lagi tuh namanya ilmu grafologi, mengerti tulisan ya Pak ya. Membaca dari tulisan tulisan tangan. tangan. Bahkan kecenderungan selingkuh tuh suami-suami bisa kelihatan. Bisa dari kelihatan di situ. tulisan tangan. Waduh, Iya. kayak perlu tuh belajar ya, Iya. gitu ya. Nah Pak, sekarang kan kondisinya banyak yang karyawan itu ya dengan kondisi yang perekonomian nih banyak yang sepertinya pengennya naik gaji gitu Pak, Betul. tapi nyatanya Kinerjanya omsetnya belum nyampe. kinerja nggak nyampe nih gitu kan. Perlu nggak sih Pak kita di awal nih Pak untuk interview kita memberikan kayak semacam kalau kita ketemu yang tantangan mungkin enak ya kita langsung bisa terdepan. Yang nggak suka tantangan dia misalnya contohnya pernah pengalaman Bunda Anti nih Pak ya, saya cerita gitu ya. Jadi pas masa Covid Pak, saya jujur saya nggak punya karyawan gitu karena ya semua saya keluarin karena ya memang nggak bisa ngegaji Pak. Akhirnya saya mulai lagi dengan nol nih Pak, dengan nol. Akhirnya saya bilang sama karyawan baru saya, kalau terjadi, saya khawatir nih Pak, kalau terjadi lagi kejadian kayak Covid nih, saya nggak bisa ngegaji karyawan. Saya bilang gitu Pak, saya nggak bisa ngegaji karyawan kalau sebulan sampai 2 bulan. Kira-kira kamu bersedia nggak kalau tetap bekerja sama saya? Itu yang saya lakukan Pak. Di awal saya punya ketakutan karena saat itu baru memulai lagi nih, Covid kan baru udah perbaikan gitu ya. Tapi kan masih khawatir Pak. Akhirnya saya tanya gitu Pak. Akhirnya dari 5 yang interview tuh Pak, hanya ada 1 orang yang mau Pak. Iya. Gitu, hanya ada 1 orang yang mau. Dia bilang nggak apa-apa Bu, tapi saya kalau 2 bulan saya mintanya kalau minimal saya setengahnya deh Bu, tapi 1 bulan saya nggak apa-apa, nggak digaji katanya. Tapi kalau 2 bulan kedua saya tetap sih bisa, kalau bisa setengahnya Bu. Nah akhirnya saya ambillah ini karyawan Pak gitu. Keren banget tuh karyawannya. Nah dari situ saya belajar tuh Pak, oh ternyata enggak semua karyawan itu hanya karena uang aja Pak dia bekerja gitu Pak. Betul. Nah itu hal seperti itu bisa dilihat dari uji coba seperti itu Kak Pak, untuk semua karyawan gitu Pak. Pada dasarnya gini ya, itu termasuk yang langka sebenarnya. Oh langka ya Pak. Karyawan yang iya dari 5 cuma 1 Pak Iya. gitu. Yang mau di awal itu mau susah bareng sama Iya. kita. Tapi kalau tadi pertanyaannya gimana caranya supaya karyawan tetap tahan dengan kita, tahan lama gitu ya. Gimana caranya sih karyawan itu menganggap bahwa itu rumah kedua. Betul. Di mana dia bisa bereksplorasi diri, tapi dia juga tidak merasa saya tidak bisa mengembangkan dirinya gitu. Jadi yang harus owner ini pahami gitu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia gitu. Yang pertama gini, oke lah kita nggak bisa menggaji dia, tapi minimal makan dia kita bisa kasih. Iya. Karena dia sudah datang, dia butuh energi, ya minimal kita kasih buat makan. Pengganti ongkos Pengganti buat ongkos. makan siang lah ya Pak Buat ya. makan siangnya itu udah jaminan wajib gitu buat seluruh owner gitu ya. Yang kedua,
kebutuhan harga diri. Oke lah, kita nggak bisa menggaji dia, tapi hargai diri dia. Iya, betul. Memanusiakan Manusia. Oke, udah mah kita nggak bisa gaji dia, kita goblok-goblokin juga. Aduh, jangan Orang dong. nggak ada yang mau. Nggak ada yang Gitu. mau. Nggak ada yang mau. Gitu. Pasti akan langsung keluar. Bahkan walaupun gajinya gede pun, kalau yang kedua ini kita masih seperti itu, tetap dia nggak safety. Jadi yang kedua itu, kebutuhan yang kedua itu kebutuhan rasa aman. Rasa aman. Gitu. Dia ngerasa nggak aman. Saya kalau kerja tuh yang ada was-was terus, yang ada takut dimarahin. Nah itu jangan sampai itu muncul dulu nih. Rasa aman ya. Ya, dia kerja karena memang dia nyaman. Betul. Itu dulu. Yang ketiga harga diri tadi. Harga diri. Jangan sampai dia kerja karena omongan yang nggak enak ke diri dia merasa nggak betah, dijatuhkan gitu. Karena pada dasarnya semua orang pengen dihargai. Nah kalau tiga ini aja terpenuhi, biasanya ini awet tahan lama nih. Tuh 3 tadi, pertama apa Pak tadi Pak? Fisiologis dia terpenuhi gitu ya, fisiknya terpenuhi gitu, makannya gitu ya, kebutuhan rasa dasarnya, rasa amannya terpenuhi dan hargai dia. Itu udah luar biasa, itu akan awet gitu ya. Nah kalau yang keempat ini ada, ini Anda bukan cuma menjadi sebuah perusahaan, tapi menjadi sebuah keluarga. Ada cinta kasih di sini. Cinta kasih itu bukan berarti ownernya jadi pacaran sama. Bukan. Karena pakai hati gitu ya. Pakai hati. Ownernya pakai hati, karyawan juga pakai hati. Akhirnya dia ngerasa ini kayak seolah-olah memang punya saya gitu. Sehingga kalaupun bangkrut hari ini dia nggak rela. Betul. Hidup saya, anak saya tinggal dari sini gitu. Uangnya dari sini semua. Saya harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Nah ini emang agak susah. Tapi kalau cinta kita ini bisa menyentuh hati, betul. Mereka udah pakai hati kerjanya, wah udah enak banget. Ini yang dicari ya Pak ya, akhirnya karyawannya jadi loyal. Ya loyal gitu banget ya, dan nggak mau pindah, bahkan ngajakin orang buat jadi karyawan. Betul. Gitu. Nah yang kelima adalah ini udah bukan tahapannya lagi business owner sebenarnya, udah naik. Kita memanusiakan dia, menjadikan dia juga berkembang, mengaktualisasikan diri dia gitu sampai di tahap puncaknya dia, sehingga kita bisa berinvestasi lewat orang ini gitu. Pada akhirnya si orang ini dapat ilmu dari kita, dapat pengalaman dari kita, dan bisa berkembang setara dengan kita, bahkan kita bisa regenerasi jatuhnya ya regenerasi Pak? Dan kita juga ibaratnya punya penerus betul. Ya penerus, dan dia pun jadinya mengembangkan dirinya pun gak ragu gitu. Iya betul. Karena kita yaitu 5 tadi tuh udah semuanya bisa dijalanin ya Pak ya. Betul. Sampai akhirnya ya ini bisnis bukan buat pribadi, tapi kita bisa menikmati bersama-sama. Bisa nikmati bersama-sama. Yang pastinya kalau udah dia di tahap yang ini gitu ya, dia akan anggap Anda seperti keluarga. Bahkan tanpa Anda minta untuk timbal balik pun dia akan merasa bahwa saya bisa sukses kayak gini karena Bunda Anti. Makanya dia akan interest ke Bunda Anti, bahkan semua bisnisnya pun pasti akan dipercayakan ke Bunda Anti. Keluarga seperti itu. Nah, itulah kita berdoa ya, semoga kita bisa punya tim yang seperti itu tuh. Tapi 5 kebutuhan dasar itu diutamakan ya Pak. Ya, 5 kebutuhan dasar itu diutamakan. Karena ya kembali lagi manusia pengen dimanusiakan. Walaupun belum bisa ngasih gaji, yang penting dia dimanusiakan aja udah nyaman banget. Kadang maaf ya, mentang-mentang udah punya karyawan, nyuruh sana nyuruh sini. Ya tanpa disadari ya kita juga manusia ada lelahnya gitu ya Pak ya. Aduh keren banget kan pokoknya untuk sahabat Esko ya yang sudah jadi owner dan sekarang lagi ngebangun tim. Ayo ya nggak usah ragu, tim itu rezeki itu dikasih nanti sama Allah lewat titipan karyawan-karyawan kita. Jadi udah perbanyak aja karyawan deh, tuh udah dikasih ilmunya sama Pak Richard ya nggak? Yang pasti sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Jangan bosan-bosan, nanti kita undang lagi. Dadah, makasih. Sahabat owner.